Pak Willy. Pak Willy ini salah satu rancangan undang-undang Diktok yang dibuat oleh kawan-kawan dari DPR pada pasal 47 itu termuat tentang sistem pendidikan dengan AHS. Tapi pada waktu dalam undang-undang kita melengkapi kekurangan sistem AHS yang akan kita terapkan di Indonesia. Karena salah satu tujuan adalah kita juga harus mempersiapkan salah satu sistem asuransi. Dan ini yang harus kita masukkan dalam sistem pendidikan AHS. Kami persilakan mungkin untuk berbicara Pak Willy memaparkan apa sih rancangan undang-undang pendidikan kedokteran yang sudah diputuskan ya dalam DPR pada rapat pada tahun 2022 yang lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Prof. Marsis. Ini kandidat profesor Pak Adib nih. Ibu Bapak yang saya hormati. Saya sangat senang sekali bisa berkumpul pada sore hari ini. Pertama saya mohon maaf karena telat dan ini sebenarnya saya ini di bawah tekanan, tepatnya Dokter Vika. Jadi saya tuh ada 2 agenda. Saya bilang udahlah dari DPR ke Gondang Dia mampir ke Samratulangi gitu. Jadi saya posisinya cuma datang silaturahim saja. Pertama gini, Prof. Marsis, ini sudah kesekian kalinya kita berdiskusi, mengelaborasi, berseminar segala macam. Nah ini bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah. Saya nggak mau saya nggak mau eufemisme lah, saya nggak mau basa-basi gitu. Karena kalau semakin banyak ngomong semakin kering bibirnya gitu, semakin kering tenggorokannya. Ada pepatah kampung Prof. Adib ini mengatakan, Prof. Marsis, bukan kampung kita nih, tapi kampung Prof. Adib ini, yen wedi ojo wani-wani, yen wani ojo wedi-wedi. Nah, jadi saya ingin tegaskan, daripada kita saling memanipulasi diri kita, daripada kita satu sama lain saling menutup mata, menutup telinga, terus kemudian tetap berdiri pada ego masing-masing, padahal faktanya itu sudah wes ceto tenang gitu, sangat terang benderang gitu. Saya ya sudah bersurat kepada Presiden, sudah janji yang bersangkutan untuk kirim DIM. Pertama minta 3 bulan, yang kedua minta 2 minggu. Bahkan ketika Undang-Undang Kesehatan ini mau dibahas, pihak yang bersangkutan pun berjanji untuk mengirim DIM untuk Diktok ini segera dibahas. Tapi ini apa? Manusia ini, Prof, yang dipegang itu, kalau tidak omongan apa yang dipegang? Jadi kalau kampungnya Prof itu bilang, ini sudah sehabis-habisnya kata lah. Nggak ada lagi hal yang perlu kita sampaikan. Jadi kalau toh ini teman-teman, ini semua guru saya nih Bu. Saya banyak belajar dari Prof. Adib, apalagi Prof. Marsis ini, yang lain-lain. Saya ini politisi ini modalnya cuma political will saja. Jadi saya jadi ketua Panja Dikdok itu kursus atau nyantri sama Prof. Marsis nih, sama yang lain-lain ini benar-benar ngajarin saya Pak. Ini begini Pak Willy, ini begini. Jadi kurang apa lagi kita? Nah sekarang maksud saya,
ini poinnya Bung Karno di dalam pledoinya menuju Indonesia merdeka itu pernah berpesan kepada kita. Jangankan manusia, cacing aja ditindas, melawan Pak. Apalagi manusia. Jadi kalau kita kalau nggak wani, jangan coba-coba Pak. Jadi inilah fase amar ma'ruf nahi mungkar. Udah. Kalau iya, kalau diskusi udah terlalu sering lah saya pikir nih. Barangnya yaitu itu aja Pak. Enggak, daripada kita mubeng-mubeng gitu, muter-muter terus nggak ada solusinya. Tetap aja. Misalnya, ini nggak mau UKM PPD dihapuskan. Misalnya. Tetap dianggap exit exam. Udah berulang kali dikatakan ini cuma ada di Indonesia. Gak ada di kolong langit ini yang pakai exit exam tuh gak ada. Kami ini DPR sudah kaji semua tuh. Terus ini kok orang masih berpikir ini karakternya opo tuh? Apakah feodalisme akut, birokratis akut, atau jangan-jangan ada home pimpa di belakangnya, kan suuzon kita jadinya. Jadi menurut saya sekarang lebih baik kita menyusun agenda aksi saja. Ya. Daripada kalau elaborasi terus, satu, korban kumpulkan. Nek ngeluh-ngeluh tok, nggak tekan-tekan, nggak sampai-sampai. Jadi yes or no. Kadang-kadang benturan itu kemudian membuat orang sadar. Membuat orang melek. Nek diajak baik-baik. Saya contohnya nih. Orang lebih respect kepada anggota dewan yang galak daripada anggota dewan yang tidak galak tapi benar gitu. Apalagi galak benar itu West Jos ya. Ya. Jadi ini udah benar nih. Galaknya yang kurang. Ya. Ibu bapak semua nih. Ini dokternya orang-orang hebat. Tapi dia punya power. Tapi kok apa ya? Aduh, kita nggak enak. Kalau nggak enak terus kita ditindas terus gitu. Nggak sampai-sampai. Jadi saran saya, ini zamannya kolaborasi. Ada dua agenda kita, tidak hanya Dikdok, tapi juga Undang-Undang Kesehatan. Kita sudah diskusi berulang kali. Ini ya wiswayah lah, is time lah untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jadi nggak usah kita kemudian ya sebagai catatan ibu bapak semua, saya itu baru tahu universitas kita, PTN kita itu menjadi BLU baru tahun kemarin. Kenapa? Saya orang yang menolak BHMN ibu bapak. Nah sekarang udah jadi BLU. Nah, saya ini orang yang menolak BHMN Pak. Jangankan BLU. Saya ini di DO dari UGM karena menolak BHMN. Iya. Kenapa? Perguruan tinggi negeri dimanapun itu afirmatif blok. Itu memang untuk orang-orang yang nggak mampu kok. Terus kenapa sekarang dipakai free fight, liberalism, free fight, kapitalisme gitu? Aduh, itu udah nangis darah kita. Apalagi dokter. Ini kan pendidikan kedokteran itu dua kaki. Kaki kiri dan kaki kanan. Yang satu pendidikan, yang satu kesehatan. Nggak bisa tuh dua hal yang kemudian menopang kehidupan Republik. Jadi Ibu Bapak Prof Mahsir, saran saya satu aja. Kalau saya sudah bersurat, kalau semua dokter-dokter yang ngeluh, semua mahasiswa yang tidak lolos UKM PPD itu bersurat kepada presiden rame-rame, itu udah seminimal-minimal, selemah-lemahnya iman lah itu. Hah?
Coba bayangkan kalau dokter itu sesekali dokter Vika mogok gitu loh. Apa nggak pecah ndase itu ya? Hah? Saya kok pengen dengar gitu-gitu bro. Jadi sesekali gitu ya pecah ndase kan kemudian direspon tuh. Jadi gini, semua yang ada di sini kita berkolaborasi seperti itu kan. Kita bersepakat kemarin ini eranya kolaborasi. Jadi kalau kita punya anak itu, anak yang nakal itu kan special approach kan. Nah ini anak baik-baik nih. Enggak nakal nih kurang nih. Wah. Tapi nakal itu bukan berarti nggak bagus gitu. Artinya kadang-kadang ibu bapak kita mungkin Pak Presiden banyak perhatian. Saya ingin cerita 2 undang-undang saya padahal itu undang-undang yang boleh dibilang TPKS dan RUU PPRT karena Presiden statement. Akhirnya gol. Nah ini undang-undang yang benar-benar saya bilang tadi kaki kiri dan kaki kanan. Mbok ya dicari perhatian Presiden. Biar yang kemudian lucu-lucuan di lingkaran-lingkaran nggak mau berubah ini. Nggak bisa Prof. Kita nggak bisa ya diajak dialog, diajak berargumentasi dah. Tadi bicara data aja udah nggak valid gitu kan. Kan lucu kita. Nah, masalah hospitality base ini kan ego sektoral yang benar-benar aduh mamai zaman sekarang orang sudah semua terbuka masih tetap lapak-lapakan itu kan tidak waras menurut saya ya. Dan sebagai penutup saya ingin tandaskan ada filosofi Cina yang mengatakan apa beda batu dan telur. Batu dalam suhu berapapun dia tidak akan merubah menjadi sebuah materi baru. Tapi telur ketika dierami dalam sebuah kondisi tertentu dia bisa menetas menjadi anak ayam. Nah sekarang kita tetap mau menjadi batu atau mau menjadi telur. Ini kan karena kita punya komitmen moral, karena kita punya kemudian sebuah kesadaran untuk ini lebih baik, maka kemudian kita duduk bersama seperti ini. Tapi kalau wiritan kayak gini terus, aksinya nggak ada bro. Ini kan wiritan terus nih, tadarusan terus nih. Sekali kita butuh keliling kampung gitu. Nah kalau perlu bawa obor kita bawa obor. Dipikir seorang ini mau bakar-bakar atau apa gitu kan. Mungkin itu dari saya, ibu bapak, saya sebagai sahabat teman-teman semua selalu menyediakan diri dan terakhir sekali komitmennya pihak Kemenkes dan Kemenkes khususnya RUU Dikdok itu apa yang sudah kita rumuskan di Balek, karena itu juga produk Balek tidak akan tumpang tindih dengan ini. Itu komitmen mereka. Jadi saya sampaikan secara terbuka di sini, mau menterinya, mau sekjennya, itu komitmen. Jadi enggak ada yang aneh-aneh nih. Ibu bapak nanti kalau itu terjadi kita bisa kejar sampai ke rumahnya kalau perlu. Gitu. Jadi kenapa? Nah, kalau kumur-kumur itu kan makruh hukumnya kan kalau bulan puasa ini. Jadi makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Billy ya, atas nasihat yang diberikan kepada kami. Ini sebenarnya juga ketua umum kita tinggal hanya ngegong aja. Semprit, udah. Ya memang pernah tidur, ngigo, dia berkata-kata, kita mogok katanya, tapi belum terucapkan. Prof, ya. Ada cerita yang paling konkret ketika Bung Karno baru keluar dari penjara di Bandung, berdebat dengan Bung Hatta. Bung Hatta bilang,
kita harus cerdaskan dulu, kita harus didik dulu rakyat kita, baru kita merdeka. Bung Karno ingatkan, Arab itu merdeka masih banyak yang belum bisa baca tulis tuh. Yang kita lakukan sekarang adalah pergerakan. Karena mendidik rakyat dengan pergerakan, mendidik penguasa dengan perlawanan. Itu pesan Bung Karno. Iya, kalau orang zolim harus dilawan. Nah, sekarang itu momentumnya. Jadi kita tunggu sempritan kalau pas beduk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sempritannya. Saya pikir tentunya semprit aja ini sebenarnya Dr. Adib. Semua sudah mendukung ya. Artinya tinggal sempritnya saja. Ya, saya pikir tentu seperti itu. Nah,